Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam patunggilan, dan selamat bertemu melalui media online saat ini. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini Kamis 4 Maret 2021 adalah hari ke-16 masa Prapaskah. Mari kita mulai renungan dan doa pada malam ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 37A bait 1 dan 3, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Engkau pertemukan kami, anak-anak-Mu, melalui media online pada saat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka telinga kami, mata hati kami. Tuhan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-10 yang demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah,
dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika membangun rumah, pertama kali yang dilakukan adalah membangun pondasi. Nah, pondasi ini menjadi dasar sebuah bangunan. Pondasi ini menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Jika pondasinya kuat, maka bahan-bahan atau material-material yang disusun di atasnya juga akan kuat. Pondasi yang kuat tidak menjadikan bangunan itu mudah roboh. Ketika ada gempa atau tanah gerak, maka bangunannya itu akan tetap kuat. Oleh karena itu, ketika membangun pondasi, di sudut-sudut bangunan itu diletakkan batu-batu yang kokoh, batu yang besar. Nah, kalau saat ini itu di sudut-sudut bangunan itu dibangun dengan stros atau dengan cakar ayam. Karena bagian ini merupakan penyangga dari bangunan agar bisa berdiri dengan kokoh. Kemudian di atas pondasi tersebut akan disusun dengan rapi material-material lainnya. Ada batu bata, pintu, jendela, dan sampai dengan atap. Batu bata akan disusun rapi di atasnya dan saling menopang, sehingga akan memperkokoh bangunan itu. Dengan pondasi yang kuat dan material-material lain yang tersusun rapi dan saling menopang di atasnya ini akan menjadi bangunan yang kokoh dan tidak goyah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ilustrasi bangunan sebuah rumah ini mencerminkan dari bangunan iman umat percaya. Pada ayat 6 dikatakan di sana, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus adalah batu penjurunya, dan masing-masing umatnya adalah batu-batu lain yang disusun di atas batu penjuru itu, disusun rapi dan melekat erat di atasnya. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru, batu yang besar yang diletakkan di sudut-sudut bangunan. Umat Tuhan tersusun di atasnya dengan melekat erat pada batu penjuru itu. Tuhan Yesus menjadi batu penjuru. Yesus menjadi pokok terkuat dan penting bagi bangunan iman umat percaya. Umat yang percaya Tuhan Yesus sebagai batu penjuru akan menjadi batu yang hidup. Di dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah batu yang hidup, batu yang saling menopang dan saling menguatkan di antara kita,
saling menopang dan menguatkan di antara umat yang percaya. Batu yang hidup adalah batu yang menjadi berkat bagi sesama, menjadi saluran berkat bagi orang lain, baik berkat rohani maupun jasmani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam upaya untuk membangun iman yang semakin kuat, maka meletakkan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru untuk bangunan rohani itu adalah utama dan penting, supaya kita menjadi batu yang hidup. Menjadi batu yang hidup berarti senantiasa mendayagunakan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami Engkau adalah yang utama. Engkau adalah pondasi dari setiap langkah kehidupan kami. Setiap kami menjalankan aktivitas, setiap kami melakukan sesuatu hal, adalah Engkau sebagai dasarnya, Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan firman-Mu ini, supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan, pada malam hari ini kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa untuk kondisi saat ini yang menimpa bangsa dan negara kami, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir, Tuhan. Kiranya kami memohon kepadamu, Tuhan, supaya pandemi ini segera berakhir. Kami berdoa, Tuhan, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, kami berdoa untuk kami di dalam menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa untuk program vaksinasi, Tuhan. Kiranya melalui program ini COVID-19 bisa segera berakhir. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa, Tuhan, untuk tenaga kesehatan. Kiranya tenaga kesehatan ini yang menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19, Tuhan berkati. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa, Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin secara ekonomi terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap memenuhi kebutuhan yang dibutuhkannya di kehidupannya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Madiun. Kami berdoa untuk warga yang di Indo dan di pepandan-pepandan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang dibutuhkan. Kami serahkan warga GKJW Jemaat Madiun di dalam pertumbuhan imannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, dan juga badan-badan pembantu serta pengurus blok. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam pelayanannya.
Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya juga Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan memberikan kemakmuran, kedamaian bagi bangsa kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kami yang saat ini bertelut di hadapan-Mu. Inilah Tuhan anak-anak-Mu. Tuhan tengok kami satu persatu. Tuhan melihat kami, segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami. Apapun yang menimpa kami, hanyalah kami, biarlah kami bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 252, bait pertama dan kedua, Batu Penjuru Gereja. Demikian Bapak Ibu, renungan dan doa malam pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.